بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, itu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat subuh kita tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ahbabullah, yaitu 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, bulan 10 bulan 9. Kalau bulan 10 itu adik saya ya, Afwan Al-Mubarak, yang ngisi pekan terakhir bulan 10 itu adik saya. Alhamdulillah beliau juga sudah hafiz 30 juz. Sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang kelompok yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang senang membaca surah Al-Ikhlas. Ya, sebelum kita masuk ke kelompok yang berikutnya, kita akan menjelaskan sedikit kenapa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Kata para ulama bahwa di dalam surah Al-Ikhlas itu mengandung kalimat tauhid, yaitu mengandung tauhid. Itu dalam Quran surah Al-Ikhlas itu mengandung kalimat tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ifradullah jalla wa ala, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang satu-satunya zat yang kita sembah, dan Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang baik. Oleh karenanya para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala menulis satu kitab, yaitu Muqarrarut Tauhid, bahwasanya tauhid itu, dan ini disepakati oleh para ulama, bahwa tauhid itu ada 3 macam, Pak. Makanya kalau kita buka di dalam surah Al-Fatihah, itu disebutkan 3 macam tauhid. Ya, yang pertama adalah yaitu tauhid rububiyah. Nah, kita secara global saja, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhid mengesahkan Allah, bahwa Allah lah yang
menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan makhluknya. Jadi kalau tauhid rububiyah ini berkaitan dengan penciptaan Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang memberikan kita mati, Allah yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita, bukan dokter. Maka Nabi Ibrahim ketika beliau sakit, beliau mengatakan apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia adalah Allah yang akan menyembuhkan penyakitku, bukan dokter. Dokter tidak bisa menyembuhkan, tapi dokter hanya bisa mengobati saja. Adapun kesembuhan yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu berkaitan dengan penciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya. Jadi tidak perlu kita takut dengan rezeki kita, Pak. Ya. Termasuk masalah jodoh. Jodoh itu Allah juga yang mengatur, kan itu. Ada seorang pemuda yang konsultasi ke saya, dia nanya, "Ustadz, saya sudah umur 35 tahun, 36 tahun. Tapi saya belum ada jodohnya, belum menikah. Bagaimana kiat-kiat supaya saya datang jodoh saya?" Akhirnya jawaban saya singkat, jelas, padat. Jodoh itu sudah ada yang mengatur, maka dekatin yang mengatur, selesai masalah. Nyambung nggak kira-kira, Pak? Jodoh itu sudah ada yang mengatur, Pak, maka dekatin yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah. Sebagaimana halnya dengan rezeki, rezeki sudah ada yang mengatur, ya, maka dekatin yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, apa rahasia ketenangan hati engkau, wahai Imam? Engkau seakan-akan tidak takut dengan rezekimu." Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala? "Saya tidak takut dengan rezeki karena saya tahu bahwa masing-masing kita sudah dibagikan rezekinya oleh Allah. Rezeki saya tidak akan mungkin kamu ambil, dan rezeki kamu tidak akan mungkin saya ambil." Masya Allah. Oleh karena ini kita wajib menanamkan dalam qalbu kita, dalam hati kita, bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Jalla Jalaluh. Itu yakin itu. Makanya obat obat yang kita minum itu sebenarnya tidak bisa menyembuhkan dengan sendirinya, Pak. Termasuk Al-Quran. Kalau kita sakit, kita dituntut untuk meruqyah diri kita, ya. Kalau kita sakit, maka jangan jadikan Al-Quran sebagai jalan alternatif untuk pengobatan, tapi jadikan Al-Quran sebagai jalan yang pertama untuk mengobati seluruh penyakit, Bapak Ibu sekalian. Karena kita yakin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar, sebagai obat bagi seluruh penyakit. Makanya dalam Al-Quran, kenapa Allah tidak mengatakan berkaitan dengan Al-Quran? Allah menggunakan kalimat syifa'un. Ya. Syifa'un dengan dawa'un artinya sama. Syifa'un artinya obat, dawa'un artinya obat, sama ya, Pak. Tapi kalau kita buka Al-Quran, kita tidak mendapatkan kalimat dawa'un. Tidak. Contoh ya, Pak. Di dalam surah Al-Isra, ini, Pak, ayat 82. Coba lihat di layar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Dan kami menurunkan Al-Qur'an
itu sebagai syifa, sebagai obat. Nah, Allah tidak menyebutkan kalimat apa tadi? Dawaun. Padahal dawaun sama syifa sama-sama yang artinya obat. Tapi Allah memilih kalimat syifa dibandingkan obat. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau menjelaskan bahwasanya Allah menggunakan kalimat syifa daripada kalimat dawa itu karena syifa itu obat bagi dua penyakit, penyakit rohani dan penyakit jasmani, Pak. Orang yang tidak tenang hatinya, orang yang hatinya galau terus, galau tingkat tinggi gitu kan, orang yang hatinya kurang stabil, maka disuruh untuk apa? Berzikir kan? Nah, apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka hatinya senantiasa tenang. Dan ketahuilah kata Allah, dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Maka demi Allah, Pak, demi Allah, tidak akan bisa kita menenangkan hati kalau kita mendengarkan musik. Itu keliru. Teori orang-orang barat sana. Kalau bayi yang baru lahir itu disuruh mendengarkan apa? Musik. Apa? Klasik ya? Atau musik apa lah nggak ngerti saya. Rock, klasik atau apa lah nggak ngerti. Itu disuruh mendengarkan itu. Itu sangat-sangat keliru. Karena itu teori orang kafir, ya. Maka orang mukmin itu meyakini bahwasanya apa? Dengan mendengarkan Al-Qur'an itu adalah untuk menenangkan hati yang paling baik. Makanya kata Allah tadi, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Maka tidak ada zikir yang paling utama yang kita ucapkan 24 jam itu kecuali membaca Al-Qur'anul Karim. Ini zikir yang paling afdal dan semua zikir-zikir yang ada, Pak. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ada zikir kalimat la ilaha illallah, ada zikir kalimat istighfar, ada perintah untuk bertasbih, ada perintah untuk mengucapkan alhamdulillah, ada perintah untuk mengucapkan kalimat takbir Allahu akbar. Seluruh lafaz-lafaz zikir yang ada semua ada dalam Al-Qur'an. Maka kata para ulama, zikir yang paling utama adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Maka beruntung tuh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang punya anak, yang punya cucu dimasukkan ke pesantren untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, ya. Syukur-syukur kalau bisa selesai 30 juz. Dan kita juga Pak Ibu harus punya target, Pak. Saya tidak akan meninggal dunia sampai saya menghafal Al-Qur'an 30 juz. Kalau nggak bisa, ya udah juz 30. Kalau nggak bisa 30 juz 30. Ada yang sering bertanya ke saya, Pak. Suruh kita lanjut ini. Ustadz, saya sudah tua, umurnya 57 tahun. Bisakah saya menghafal Al-Quran? Maka jawabannya apa kira-kira? Bisa apa enggak? Ya, jawabannya pasti bisa. Kalau bisa masih ya bisa enggak gitu kan? Pasti bisa, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan saya kurang mampu untuk menghafal Al-Quran, tidak bisa menghafal Al-Quran, gitu kan? Berarti dia telah menyalahi kaidah yang diletakkan oleh Allah di dalam surah Al-Qamar. Di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala 4 kali berfirman, Pak. 4 kali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya, ini lihat di layar. Nih, ada kalimat, benarkah menghafal Al-Qur'an itu sulit? Maka jawabannya apa? Tidak benar.
Tidak benar kalau ada mengatakan sulit menghafal Al-Quran. Masya Allah. Jawabannya tidak benar, Pak. Kenapa? Dalam surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan 40 dalam satu surat. Surat yang sama. Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Maka adakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi tidak ada istilah sulit untuk menghafal Al-Quranul Karim. Baik, terus apa yang menyebabkan kita sulit untuk menghafal? Ini Pak, saya sampaikan satu hadis. Hadis ini pernah saya bawakan ketika khutbah Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Tolong disimak baik-baik. Ini yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Kenapa saya berusaha belum juga berhasil? Kenapa saya tabung untuk menunaikan ibadah haji tapi sampai sekarang belum berangkat haji? Saya nabung untuk umroh belum juga umroh. Saya nabung untuk buat apa? Kurban belum juga bisa kurban. Saya menghafal mulai juz 30 nggak hafal-hafal gitu kan? Hafal surat An-Naba, An-Naziatnya hilang. Ya. Naik lagi hafal surat Al-Mursalat, An-Nabanya yang hilang. Apa yang menyebabnya itu semua? Baik, disimak baik-baik hadisnya Bapak Ibu sekalian. Hadis nanti Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab As-Sunan Imam An-Nasa'i di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sahihul Jami'. Hadis dari sahabat Shaddad bin Al-Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini menceritakan satu kisah. Apa kisah sahabat ini? Anna rajulan minal a'rabi ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang pemuda Arab Badui datang bertemu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia turun dari gunung, dari lereng-lereng gunung. Karena orang Arab Badui, orang primitif itu tinggal di lereng-lereng gunung Pak, yang jauh dari kota. Lalu dia datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa aslama bihi wa amana bihi wattaba'. Lalu dia menyatakan keislamannya di depan Rasulullah dan beriman dan siap mengikuti konsekuensi daripada ajaran Rasulullah SAW. Waqala, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, uhajiru ma'ak. Wahai Rasulullah, saya mau pergi berhijrah bersama engkau Rasulullah. Saya sudah masuk Islam, saya sudah beriman kepada engkau, dan saya siap berhijrah bersama engkau dan mengikuti semua konsekuensi daripada ajaran engkau Rasulullah. Ini kata si Arab Badui tadi Pak. Fa'ausabi, lalu Rasulullah memberikan wasiat kepada si pemuda Arab Badui tadi, memerintahkan untuk hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah. Selang beberapa hari kemudian terjadilah peperangan yang ada di kota Madinah, ya, antara kaum muslimin dan kaum musyrikin saat itu. Nah, perang itu ya dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Setelah Rasulullah SAW berperang, kebiasaan Rasulullah membagi harta warisan, harta apa? Harta ghanimah, rampasan perang. Namun si Arab Badui tadi pulang duluan, ya, dia tidak mengikuti acara pembagian harta ghanimah. Lalu Rasulullah pun menitipkan harta ghanimah itu kepada sahabat, dan sahabat pun memberikan harta ghanimah itu ke yang berhak tadi, ke Arab Badui. Apa kata sahabat ini? Ya rajul, hada qismun qassaman nabiyyu lak. Ini adalah bagian kamu, harta ghanimah kamu yang dibagikan oleh Rasulullah SAW karena kamu ikut berperang bersama Rasulullah. Lalu sahabat Arab Badui pun mengambil. Fa akhadha bi hamala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengambil harta itu dan dia bawa kembali kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya kepada ya Rasulullah, ma hadza? Wahai Rasulullah, apa ini Rasulullah? Apa ini ya Rasul? Dia tidak suka kalau Rasulullah itu memberikan harta ghanimah itu. Tidak senang dia.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hada qismun qasamtu lak." Ini adalah bagian kamu, harta ghanimah yang saya bagikan untuk kamu karena kamu ikut berperang bersamaku. Apa kata sahabat ini, Bapak Ibu sekalian? "Ma 'ala hadza ittaba'tuk ya Rasulullah." Ya Rasulullah, demi Allah, saya mengikuti engkau. Saya masuk Islam, beriman, berhijrah dan berjihad bersama engkau semata-mata bukan mengharapkan harta ghanimah ini ya Rasulullah. Semata-mata bukan karena ini. Terus Rasulullah bertanya lagi, apa yang kamu inginkan? Walakin attaba'tu an urmiya bisahmin hahuna fa'amuta fadkhulal jannata, kata si Arbadu ini. Saya harap wahai Rasulullah, suatu saat jika ada peperangan lagi, saya niat mengharapkan kepada Allah, suatu saat anak panah itu tertancap di leher saya, lalu saya jatuh tersungkur dan saya meninggal dunia dan saya mendapatkan surga. Itu yang saya harapkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah, Pak Ibu sekalian? Kalimat yang menggetarkan hati sahabat-sahabat ini. Apa kata Rasulullah SAW? In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu jujur keimanan kamu, niat kamu ikhlas, benar-benar mengharapkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan merealisasikan keinginan kamu. Yang penting kamu apa? Jujur niat kita, Pak Ibu sekalian. Suatu hari terjadi peperangan yang berikutnya dan perang ini masih dimenangkan oleh para sahabat. Namun qadarullah, si Arab Badui pun meninggal dunia, mati syahid tadi itu. Lalu jenazahnya dihadapkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah ini Arab Badui yang datang kepadaku dulu? Na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menunjuk ke langit. Lalu Rasulullah berkhutbah di depan para sahabat, Allahumma syahad, Allahumma hada abdu kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan wa ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, ini adalah pemuda yang soleh, berhijrah bersamaku, berjihad bersamaku, dan saat ini dia mati syahid dan aku bersaksi bahwa dia mati syahid ya Allah. Masya Allah. Baik, apa jawaban dari pertanyaan kita tadi? Kenapa orang bisa menghafal Al-Quran? Kenapa orang itu bisa menaik ibadah haji, umroh, lain sebagainya? Atau sebaliknya, kenapa kita sampai saat ini belum bisa ibadah haji, belum bisa menaik ibadah umroh, belum bisa kurban, lain sebagainya? Satu jawabannya, karena niat kita belum jujur kepada Allah. Coba kita lihat tadi, Pak, si pemuda Arab Badui tadi itu dibayar cash langsung oleh Allah. Ketika dia sampaikan keinginan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah, suatu saat jika ada peperangan, anak panah itu tertancap di leher saya. Lalu saya jatuh tersungkur, saya meninggal dunia, dan saya mati syahid dan mendapatkan surga. Itu yang saya dapatkan, saya harapkan Rasulullah. Ketika perang yang kedua, apa yang dia inginkan itu langsung dibayar cash sama Allah. Bahwa apa, Pak? Dia anak panahnya tertancap di leher yang pas dia tunjukkan di depan Rasulullah SAW tadi, dia jatuh dan dia meninggal dunia dan dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya sekarang, Pak, banyak alumni pesantren sudah punya belum ngambil S1, belum ngambil S2, tapi dia bisa mengalahkan orang-orang yang lulusan Madinah. Dia sudah punya pesantren yang ribuan santri dia punya, melahirkan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Sebabnya apa? Sebabnya karena niatnya itu jujur kepada Allah. Ya. Maka sekarang, Pak, kenapa Islam itu belum tegak sampai sekarang? Satu, kenapa? Salah satunya adalah karena niatnya belum jujur kita, Pak. Kita memperjuangkan Islam, ingin menegakkan Islam, dan sampai sekarang Islam belum tegak di atas permukaan bumi ini. Satu sebabnya, bisa jadi para pejuang-pejuang Islam itu masih memiliki ambisi-ambisi untuk mendapatkan dunia, mendapatkan tahta, mendapatkan jabatan, mendapatkan kursi. Kalau sudah naik di atas kursi yang panas itu, lupa daratan, lupa janji-janjinya itu, Pak. Betul tidak? Lupa semua itu. Ya, berarti apa? Belum jujur keinginan kita.
belum jujur niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang asah hati kita nih, Pak. Asah hati kita. Tanamkan niat bahwa saya memperjuangkan ini dan itu, menghafal ini, menghafal Al-Qur'an, semuanya niatkan karena Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Baik, kita lanjut lagi Pak Ustaz. Maka kembali ke tadi bahwa syifa'un dengan dawa'un itu berbeda, Pak. Kalau syifa'un ini obat bagi dua apa tadi? Penyakit apa? Rohani itu batinnya. Kemudian apa? Jasmani, ya, fisik. Dan insya Allah ini yakin Pak bisa. Kemudian adapun daun ini hanya obat jasad, fisik. Itu kalau daun Pak. Ya, makanya setelah kembali ke surah Al-Isra ya. Nah, kembali ke surah Al-Isra tadi bahwa Allah menggunakan kalimat syifa itu obat bagi semua penyakit yang ada, penyakit qalbu kita dan penyakit fisik kita. Ya, maka sekali lagi nasihat saya buat kita semua, jangan jadikan Al-Qur'an ini sebagai apa? Sebagai jalan alternatif terakhir, jangan, Pak. Tapi setiap kita sakit apapun itu, coba bacakan surah Al-Fatihah, niatkan karena Allah, insya Allah bisa sembuh. Ada seorang ulama, Ibnu Qayyim, ketika berangkat haji, beliau terkena sakit stroke, lumpuh Pak. Masya Allah, beliau di atas onta, berangkat haji itu naik onta Pak. Nah, perjalanan menuju ke Mekah di atas onta, beliau ngapain? Menulis kitab. Makanya selesai kitab yang ditulis hanya di atas seekor onta, jumlah kitabnya ada 4 jilid. Judul kitabnya adalah Zadul Ma'ad bi Khairiz Zadil Ibad. Ada 4 jilid. Itu nulisnya di atas onta. Hebat ulama-ulama dulu. Nah, beliau terkena sakit apa tadi? Lumpuh. Akhirnya beliau mengambil air Zam-Zam. Ketika tiba di Mekah, beliau mengambil air Zam-Zam, lalu dibacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Dengan berkeyakinan, ini misal Pak, ini air Zam-Zam. Ini Zam-Zam enggak ini? Bukan. Ini air galon ya. Nih, bacakan surah apa tadi? Al-Fatihah 7 kali. Dengan berkeyakinan kepada Allah, niatkan karena Allah, bahwa ya Allah, hamba mengharapkan kesembuhan dari Engkau ya Allah. Hamba yakin tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Yakin sama Allah. Baca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Tiap satu surat ditiup di air, satu surat ditiup di air. Insya Allah lalu minum, Allah akan menyembuhkan seluruh penyakit Bapak Ibu sekalian. Dijamin. Dijamin itu Pak. Ya. Makanya kesembuhan yang paling cepat itu apa? Menata hati dulu Pak. Hati kita ditata ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Itu yang pertama, tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Berbeda kalau rububiyah. Kalau rububiyah berkaitan dengan penciptaan Allah, Pak. Ya, kita meyakini yang menciptakan adalah Allah, yang menghidupkan, mematikan, memberikan sakit dan mengangkat penyakit juga adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Maknanya adalah tidak ada yang berhak kita sembah kecuali Allah. Makanya tauhid uluhiyah itu isi kandungannya adalah dari kalimat la ilaha illallah. Nah, ini saya mau menjelaskan sedikit Bapak Ibu sekalian, lihat di layar. Pernah dengar nggak bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah? Apa miftah? Kunci ya. Miftahul, ini penting sekali Pak, penting banget ya. Miftahul jannah artinya kunci surga. Siapa yang memiliki kalimat la ilaha illallah dalam qalbunya, maka insya Allah dia bisa membuka
Kunci surga. Saya ingin membuka wawasan kita semua di sini. Ini dibarakan ini kunci, Pak. Saya bikin ini kunci. Nah, kalau kunci itu lurus kayak gini, lurus, tidak ada apa bahasa Indonesianya, Pak? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Gerigi ya namanya. Ya betul ya. Ya, tidak ada krek-krek apa tadi kan. Ya, tidak ada gerigi. Ini geriginya nih. Seandainya Bapak punya kunci mobil, kunci motor, kunci rumah. Ketika mau nyalain mobil dengan kunci yang mulus, yang apa? Yang lurus kayak gini, tidak ada gerigi-geriginya. Kira-kira kunci itu berfungsi nggak? Tidak akan berfungsi, Pak. Tidak akan berfungsi itu. Begitu juga dengan kalimat la ilaha illallah, tidak akan berfungsi dan tidak bisa untuk membuka pintu surga kalau Bapak Ibu tidak menunaikan kandungan daripada kalimat la ilaha illallah, itu rukunnya. Ini kita singgung sedikit, rukun la ilaha illallah. Nah, apa rukunnya? Ada dua di sini, Pak. Ada dua rukun. Nih. Rukun yang pertama adalah la ilaha. Rukun yang kedua adalah illallah. La ilaha ini namanya an-nafiu. An-nafiu. Apa artinya? Peniadaan, ya. Meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan sesembahan selain Allah. Adapun illallah adalah al-isbat. Apa itu al-isbat? Penetapan. Nah, apa yang kita tetapkan? Kita menetapkan bahwa yang berhak kita sembah, yang berhak kita minta pertolongan, yang berhak kita minta perlindungan adalah Allah Jalla Jalaluh. Itu adalah gerigi daripada la ilaha illallah. Makanya Allah Jalla Jalaluh berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Ayat kursi 156 ya. Berapa? 256. Surah Al-Baqarah. Itu ayat apa namanya? Ayat kursi 255. Satu ayat setelahnya 256. Nah, coba lihat di layar, Pak. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfuru bit-taghut." Barang siapa yang ingkar kepada taghut, berarti menafikan, meniadakan. Dalam bahasa Arab apa tadi? An-nafiu. An-nafiu, meniadakan. Barang siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah, meniadakan itu Tuhan-Tuhan yang ada, Pak. Wa yu'min billah, dan dia menetapkan keimanan hanya kepada Allah. Berarti al-isbat. Nah, siapa yang memiliki dua ini dalam kalimat la ilaha illallah, dalam mengamalkan kalimat itu, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang dengan tali yang amat kuat. Apa itu memegang tali yang amat kuat? Adalah kalimat la ilaha illallah. Itu tafsirnya, Pak. Ya, la ilaha illallah. Berarti siapa yang menghilangkan salah satu dari ini, maka dia telah memutuskan tali yang kuat tadi. Berarti bisa jadi syahadatnya batal. Contoh, ada orang yang rajin beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, ya, sholat, haji, umroh, tapi dia suka datang ke dukun, ya, suka datang ke dukun. Bagaimana itu ibadahnya? Diterima enggak? Seluruh ibadah dia kerjakan lenyap saat itu juga, kan?
Makanya Nabi SAW bersabda, "Man ataka hinan aw arafan fayatasaddaqu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada dukun, para tidak normal, mereka nggak normal. Atau satu lagi, dukun, paranormal, tukang ramal. Lalu dia mempercayai apa yang dikatakan sama dukun tersebut, maka sungguh dia telah murtad dari agama Islam. Dia telah kafir. Itu kata Rasulullah SAW. Tapi kalau dia datang ke dukun dan dia tidak percaya terhadap apa yang dikatakan sama dukun, dia nanya, "Mbak dukun, jodoh saya siapa ya nanti kira-kira?" "Oh, jodoh kamu itu adalah Ayu Ting Ting misalnya." Gitu kan? Atau siapalah jodoh kamu? Si ini, si itu. Tapi dia nggak percaya. "Oh, nggak percaya saya." Maka sholatnya 40 hari tidak diterima sama Allah. Paham nggak? Nyambung ya? Kalau yang percaya, hilang, lenyap seluruh amalan soleh dia lakukan. Haji, umroh, puasa, zakat, apa macam, hilang saat itu juga, Pak. Kalau kita percaya. Tapi kalau kita tidak percaya, hanya sekedar datang doang ke dukun, nanya-nanya gitu kan, nggak percaya saya sama kamu dukun gitu kan, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang banget ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi. Ini ya, geriginya diamalkan. Kemudian yang ketiga sekarang adalah tauhid, kita singkat asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang baik. Cuma di sini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis yang sering kita dengar. Hadisnya adalah, "Innalillahi tis'a wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, maka pasti dia masuk surga. Pernah dengar hadis ini? Sering kita dengar kan? Itu menghafal yang dimaksud adalah mengaplikasikan atau mengamalkan seluruh isi dari Asmaul Husna, memahami kandungan-kandungannya dan mengamalkan isi daripada Asmaul Husna. Itu yang dimaksud dengan menghafal, Pak. Bukan hanya sekedar menghafal di luar kepala tapi tidak mengamalkan isinya, itu salah. Ya. Cuma ada beberapa hal yang tidak boleh kita amalkan dalam kandungan Asmaul Husna. Contoh, Allah memiliki nama Al-Mutakabbir. Apa itu artinya? Yang maha sombong. Maka kita tidak boleh mengikuti yang ini, karena yang berhak menyombongkan diri hanyalah Allah. Kita adalah makhluk yang sangat lemah, membutuhkan Allah. Tidak berhak kita menyombongkan diri, Pak. Ya, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, Allah mengatakan, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Tidaklah aku memberikan ilmu kepada kalian kecuali hanya sedikit, secuil saja, Pak. Apa yang kita sombongkan diri kita, Pak? Ya. Jangan seperti Qarun, jangan seperti Firaun yang menyombongkan dirinya sampai-sampai dia mengangkat dirinya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi kita mengamalkan kandungan-kandungan. Yang kedua, yang perlu kita jelaskan masalah asma wa sifat ini, kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu, boleh memberikan nama dari Asmaul Husna. Cuma ada cumanya di sini, Pak. Kalau menggunakan alif lam, lihat baik-baik. Contoh, Allah memiliki nama sifat Rahim. Rahim. Kita kasih nama Rahman. Anak cucu kita si Rahim. Rahim boleh. Tapi tidak boleh menggunakan alif lam. Jadi apa? Ar-Rahim. Kenapa? Kalau Ar-Rahim itu adalah ini hanya Allah saja. Kalau mau menggunakan alif lam, maka di depannya itu wajib meletakkan kalimat Abdun. Abdun. Jadi kalimatnya Abdur Rahim, itu boleh. Paham ya, Pak? Begitu juga dengan Ar-Rasyid. Kalau pakai alif lam, berarti di depannya harus ada Abdul. Jadi Abdur Rasyid.
Boleh nggak Rosyid saja? Boleh, tapi hilangkan alif lamnya. Jadi apa? Rosyid. Rosyid, ya. Nih Rosyid. Jangan Rosyid tidak boleh. Paham sampai sini ya? Baik. Nah inilah kenapa Allah, kita kembali tadi, kenapa Allah mencintai Al-Ikhlas tadi? Karena apa? Karena di dalam kalimat Al-Ikhlas itu kalimat mengandung apa? Tauhid, dan 3 tauhid itu terkumpul dalam surah Al-Fatihah. Lihat di layar, Pak. 3 tauhid itu terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. Lihat. Kalau di Al-Quran, hampir semua Al-Quran itu, Pak, Bismillah ini termasuk ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, betul tidak? Semua Al-Quran itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada dalil-dalil yang ada, hadis qudsi yang paling sahih itu, bahwa Bismillah itu bukan termasuk surat, bukan termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah. Bukan. Apa kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani." Apabila hambaku di dalam salatnya itu mulai mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak mengucapkan bismillah kan? Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin hamidani, dia telah memuji diriku. Nah, sehingga sebagian ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi ini hanya pembatas surat saja, ya. Terus kalau hilangin bismillah, terus mana jadi 7? Ya kan? Kan disampaikan Rasulullah SAW apa? Sab'ul mathani, 7 ayat yang sering diulang-ulang. Terus mana yang 7 ayatnya? Disimak Bapak. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, baru salah ya. Yang ini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, sampai sini. Ini 6. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru 7. Nah, paham nggak kira-kira? Makanya kalau ada ustadz yang imam tidak membaca bismillah, bapak ibu tidak mendengarkan bismillah, jangan menyalahkan. Yang menyalahkan itu yang salah. Jelas ya? Atau ada ustadz juga yang membaca bismillah dengan keras ketika lagi imam, jangan juga disalahkan. Yang salah itu yang tidak baca Al-Fatihah. Jelas ya? Ya, makanya karena hobinya orang Indonesia itu suka menyalahkan. Itu hobinya, suka menyalahkan. Kadang yang disalahkan itu jauh lebih baik daripada yang menyalahkan. Paham ya? Baik, barakallahu fikum. Baik, kita lanjut lagi. Mungkin sudah cukup kita membahas masalah kelompok yang ke-12 berkaitan dengan orang-orang yang mencintai surah apa? Al-Ikhlas. Ya, kita masuk ke kelompok yang ke-13. Masih ada waktunya? Masih ya, Pak? Kita singgung lagi sedikit. Kelompok yang ke-13 adalah di antara orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa melaksanakan amalan sunnah. Nah, nih kelompok yang ke-13 yang mendapatkan kecintaan dari Allah
atau Allah akan mencintai kelompok tersebut adalah mereka yang konsisten, yang sangat senantiasa melaksanakan sunnah, amalan sunnah maksudnya, bukan amalan wajib. Kalau amalan wajib sudah pasti, Pak. Tapi di sini adalah orang yang selalu mengamalkan amalan sunnah. Apa itu amalan sunnah? Amalan sunnah itu adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi, yaitu kalau dikerjakan dia mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan dia tidak mendapatkan apa? Dosa. Tapi ingat, Pak, jangan kita meremehkan sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena bisa jadi ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan itu belum tentu sempurna diterima oleh Allah, bahkan tidak diterima sama sekali. Maka dengan adanya yang sunnah itulah bisa menyempurnakan yang wajib. Makanya di sini satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qala." Allah berfirman. Ini hadis apa? Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Hadis qudsi. Coba disimak baik-baik Pak hadisnya. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku mengumumkan peperangan dengan orang itu. Seram ya Pak, Bu, diancam sama Allah. Siapa yang memusuhi waliku, bukan wali ber ya. Ngerti ya? Bukan wali ber di sini. Tapi wali apa? Wali-wali Allah. Wali-wali Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang benar-benar konsisten di atas ketaatan kepada Allah. Itu wali-wali Allah. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ini bisa dikatakan wali Allah enggak? Bu, bisa nggak kira-kira nih? Insya Allah ya, bisa ya. Baik. Bapak Ibu tahu nggak apa ciri-ciri wali Allah? Sebelum kita lanjut di sini, silakan lihat di layar. Nih, ciri-ciri wali Allah di dalam surah Al-Maidah. Ini ayat bukan gara-gara, salah. Ya, ada sebabnya. Sebab ayat Al-Maidah ayat 51 ini bisa menyatukan 7 juta manusia di Indonesia. Oke. Dalam satu tempat. Paham nggak maksud saya, Pak? Surah Al-Maidah ayat 51 inilah yang menyatukan umat Islam tuh. Ketika kapan? Pas 212 kan? Masya Allah. Nah, baik, bukan itu yang kita bahas. Ayat 54 sampai 57. Disimak baik-baik ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
Surah Al-Maidah ayat 54, 55 dan 56. 3 ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, barang siapa, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka kelak setelah mereka itu murtad, Allah akan menggantikan suatu kaum yang benar-benar mencintai Allah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbuna, dan mereka pun mencintai Allah jalla jalaluhu. Allah akan mengganti orang-orang yang murtad tadi dengan orang yang jauh lebih baik. Allah mencintai mereka dan Allah pun mencintai Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Nah, bagaimana sifat wali Allah yang dimaksud di sini, Pak? Yang pertama, ciri-ciri wali Allah itu, dan ciri-ciri ini bisa terjadi, bisa ada dalam diri kita. Kalau ada ciri-ciri di sini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berarti kita termasuk wali Allah dan tidak perlu mengakui diri kita sebagai wali. Saya wali Allah, buktinya saya punya sorban 7 susun. Aduh, ngapain itu? Ya, nggak usah. Cukup Allah yang menilai hati kita, Pak. Ya. Ciri pertama, Pak, adillatin 'alal mu'minin. Dia, sikap yang pertama adalah berlemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Berlemah lembut, Pak. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Jangan dibalik. Karena ada sebagian orang hari ini Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka, tapi dibalik sama mereka. Ketemu sama orang kafir mereka lembek, tapi ketemu sama orang muslim bertaring seperti taring singa. Ada orang seperti itu, Pak. Ya. Bertaring sama orang Islam, tajam sama orang Islam, tumpul sama orang kafir. Padahal wali Allah itu adalah mereka yang pertama sikapnya adalah adillatin 'alal mu'minin. Mereka senantiasa bersikap lemah lembut kepada orang-orang muslim. Siapapun dia itu, Pak, dia berhak untuk ditunaikan hak-hak dia. Siapapun seorang muslim itu, jangan memandang dia kelompok mana. Oh, dia NU, oh dia Muhammadiyah, oh dia Persis, oh dia Salafi, oh dia ini Persis, lain sebagainya. Jangan memandang itu. Selama dia itu masih bersyahadat, dia meyakini Al-Quran itu adalah kalam Allah, dia meyakini bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang, dia itu adalah saudara kita sesama muslim. Rukun iman yang sama, rukun Islam yang sama. Adapun masalah perbedaan pendapat, itu hal yang wajar, Pak. Jangan kita marah gara-gara apa? Perbedaan pendapat, saling siku menyikul, saling bertaring, itu jangan, Pak. Ya, bisa jadi dia punya dalil, kan gitu. Ya, jangan sampai apa? Kita berantem gara-gara hal yang sifatnya furu'iyah, cabangnya ibadah itu. Tapi saya lihat sekarang ini, akhir hari ini, para dai-dai itu saling saling menyerang ya. Itu sebenarnya saya lihat bukan karena beda pendapat, tapi beda pendapatan. Benar, Pak. Ya. Beda pendapat aja. Tapi yang kalau sudah beda pendapatan itu sangat berbahaya itu. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Ya. Ya, itu sikap yang pertama, Pak. Apa tadi? Lembut terhadap orang-orang mukmin. Yang kedua, tegas terhadap orang kafir. Ingat, jangan diterjemahkan a'izzah itu diterjemahkan dengan keras. Beda antara keras dengan tegas. Kalau keras itu setiap ketemu sama bule, lu kafir, langsung apalah, itu keras namanya itu. Itu salah. Islam tidak mengajar seperti itu. Islam itu, masya Allah. Jadi yang dimaksud adalah tegas dalam keimanan. Kalau mencakup masalah akidah, lakum dinukum waliyadin, kan gitu. Jangan sampai nggak apa-apa selama saya menjabat sebagai pemerintah misalnya, gitu kan, 5 tahun nggak apa-apa, saya jual dulu agama saya. Nanti kalau sudah pensiun saya taubat, ya habis.
kalaupun masih lama hidupnya bisa taubat, keburu mati kan gitu. Nauzubillah min dzalik. Baik, sikap yang ketiga, wali-wali Allah itu Pak, yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah. Yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Nah, ini yang lebih condong kepada mereka. Yang lebih kelihatan apa? Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Mereka tidak takut. Kenapa? Karena mereka niatnya karena Allah, dicela sama orang, mereka tetap tegar, tidak dicela, tetap tegar. Karena memang hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah. Maka inilah sikap yang keempat yang dimiliki oleh wali-wali Allah itu adalah mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Nggak usah takut, Pak. Ya. Termasuk apa, Bu? Kalau ada orang yang gibahin ibu, yang ngomongin ibu, bila perlu tuh kasih hadiah, Bu. Benar, serius, kasih hadiah. Tanya, Bu, kemarin ngomongin saya ya, jelek-jelekin saya. Iya, gibahin saya. Nih saya kasih hadiah 1 juta. Itu. Serius. Kenapa? Karena dosa ibu telah diambil oleh dia, pahala dia semua diambil sama ibu. Enak kan? Enak, tapi sakit hati kan? Jujur. Iya, sakit hati kita kalau diomongin kejelekan kita. Masya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Kemudian ciri-ciri wali Allah, dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penolong. Menjadikan Allah dan Rasul sebagai penolong. Sudah berapa itu? Kelima apa keenam dah? Kemudian walladzina amanu, dan menjadikan orang-orang beriman sebagai teman setia. Bisa jadi bisa pemimpin, bisa teman, ya. Kemudian yuqimunas shalah. Wali-wali Allah itu senantiasa menegakkan salat. Coba lihat baik-baik. Yang paling bawah. Yuqimunas shalah di dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung. Maknanya adalah wali Allah itu senantiasa terus-menerus melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah terus, Pak. Karena kalimat di sini ada kalimat fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung, maknanya adalah dia tidak henti-hentinya untuk sholat sunnah, terus sholat sunnah. Kalau yang wajib sudah pasti, ini namanya yang sunnah. Qobliyah oke, ba'diyah, ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat apa lagi? Witir. Terus menerus dia. Ya, itu wali Allah. Kemudian apa? Wa yu'tunaz zakat. Dan apa? Mereka senantiasa menegakkan zakat, mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Yang terakhir, wa hum raki'un. Mereka senantiasa ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa ruku yang dimaksud di sini? Tunduk, patuh. Ya udah, itu ciri-cirinya, Pak. Dari sekian ciri-cirinya ada nggak dari diri kita? Nanti hayati satu-satu dah di rumah. Nggak usah bilang saya Ustaz, ternyata saya wali Allah ternyata. Nggak usah kayak gitu. Ya, cukup Allah yang